Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Jadi ini kembali tentang Rohingya. Jadi saya akan fokus guys, misalkan tentang Rohingya ya. Ini berbahaya kita tidak cegah gitu kan. Akan jadi konflik horizontal dan yang rugi adalah kita juga. Kenapa? Karena kita takutnya nanti akan membantai orang-orang yang bersalah, yaitu Rohingya, gitu kan? Karena kita tidak berlaku adil. Karena kita termakan oleh berita hoax dan disesatkan serta yang dipenuhi dengan ujian kebencian guys. Makanya kita harus teruskan kan. Jadi gini. Contoh, ada orang-orang mengatakan bahwa usir Rohingya gitu kan. Nah, karena mereka adalah imigran gelap. Mereka adalah pengungsi imigran gelap. Nah, ini mau saya jawab guys. Yang namanya pengungsi ya, itu pas imigran itu pasti gelap. Namanya imigran pengungsi. Karena gini guys ya, mereka ini kan tidak disokong pemerintah. Contoh kayak pengungsi Myanmar, itu mereka gimana mengurus paspor visa, ya kan? Mereka nggak punya pemerintah gitu. Jangan mereka ngurus paspor visa, mereka mau yang ada aja mereka di desanya ya dibuat dibantai, diburu sama pemerintah. Gimana mereka ngurus visa paspor? Sedangkan syarat untuk menjadikan kita itu tidak imigran gelap adalah ngurus visa paspor. Makanya saya bilang gini, bumi ini milik Allah ya, bumi ini milik Allah, bukan milik kita. Jadi kita tuh hanya dititipin. Jadi orang itu berhak untuk mencari kehidupan di tempat lain, ya. Nah, kalau mereka dalam kondisinya mereka punya tempat tinggal, punya negara, bisa deportasi. Misalnya kayak kita Indonesia nih, kita pergi ke Malaysia atau negara lain, kita tuh nggak punya paspor visa. Nah, kita bisa dikembalikan ke negara kita, alias dideportasi. Nah, alasannya kuat kenapa? Kita mau bilang gini misalnya, kok diusir sih? Saya kan mau mencari kehidupan. Wah, sudah kamu mana? Bisa kamu mana? Apa jawabannya? Nggak bisa ngelak. Kalau kita bilang, aduh nggak bisa gimana? Kamu punya pemerintah. Apa masalah kamu sama pemerintah? Harusnya kamu bisa ngurus visa paspor. Jadi masuk akal ketika kita suruh pulang. Karena kita adalah normal, bukan pengungsi, bukan imigran, bukan orang yang kepepet, orang yang tidak ada masalah dengan pemerintah kita, gitu kan? Pemerintah kita baik, gitu kan? Nah, kita pulang Indonesia, ngurus paspor, visa, baru balik ke negara asing itu. Nah, tapi kalau pengungsi, imigran gimana? Masa Anda suruh mereka ngurus paspor visa? Misal ada imigran pengungsi. Contoh kemarin waktu kejadian Aceh ya, waktu 2003 itu kan Aceh itu sebagian itu kabur mengungsi ke Malaysia karena ada peristiwa tragedi antara perang jam melawan pemerintah tahun 2003. Itu kan sekitar 7.000 sampai 9.000 rakyat Aceh itu mengungsi ke Malaysia. Nah, itu kan berarti kan mereka ilegal, imigran, gelap. Karena tidak punya visa dan paspor. Karena mereka lagi bermasalah sama pemerintah. Jadi ketika itu saja Malaysia tega guys. Tega coba mereka menangkapi mereka. Karena mereka ilegal. Harusnya kan Malaysia itu melihat gini. Kalau menagih juga nih, mana paspor visa? Ya Pak, gimana ngurusnya Pak? Kita aja ada problem sama pemerintah kita. Jangan saya minta visa paspor. Ya, yang ada saya di tempat saya diburu, mau dibunuh. Mau dizolimi gitu kan, mau diperkosa, mau dibantai. Maka saya katakan ya, jangan samakan pengungsi imigran dengan orang normal. Kalau pengungsi imigran ya gelap lah, ya ilegal, ya mereka nggak bisa ngurus paspor dan ini, jadi kita nggak bisa nuntut banyak. Makanya ketika imigran gelap atau pengungsi datang ke tempat kita, jangan ada katakan ada usir. Kalau kecuali mereka punya negara ya, misalnya ada imigran gelap dari Jepang atau dari mana gitu. Nah, kita cek nih, ada negara mana? Oh, Anda punya negara ini. Nah, kita bisa deportasi. Tapi kalau nggak punya negara, kita deportasi kemana? Deportasi kan mengembalikan ke negara asalnya. Nah, kalau nggak punya negara gimana? Anda mengembalikan mereka ke Myanmar, ya dibantai lagi sama rezim militer Myanmar. Nah, kalau mereka ke Bangladesh, ini juga menurut saya kurang bijak. Kenapa? Masa sih kita kalah sama Bangladesh? Ya, ingat guys ya, kita ini adalah warga dunia yang harus aktif membantu sama warga dunia. Jangan semua serahkan ke Aceh, ke Bangladesh gitu. Memang kita membantu,
Tapi harus jangan berhenti di situ. Jangan udah 8 tahun, jangan terus. Kita tuh selamanya harus membantu sesama, guys. Jangan ada periode 2 tahun udah cukup, udah lama, itu jangan. Teruskan perjuangan itu sampai kiamat bahkan. Kita harus sebagai warga Indonesia terus aktif membantu sesama. Nah, kita tuh bisa ngobrol sama Bangladesh. Bahkan bukan cuma Bangladesh, tapi juga negara-negara Islam lainnya, atau bahkan negara bukan Islam sekalipun. Kita ngobrol bareng-bareng. Ini ada masalah pengungsi dunia. Yuk kita bantu sama-sama yuk. Kamu Bangladesh nampung berapa sanggup? Malaysia berapa? Singapura berapa? India berapa? Jepang berapa? Korea berapa? Rembuk semuanya. Kita bagi-bagi itu pengungsi. Misal pengungsi ada 10.000, negara ada 100. Berarti satu negara kebagian 1.000. Gitu guys. Jadi adil. Makanya ngobrol sama dunia. Jangan kita diam-diam tahu cuma ngusir, jangan begitu. Atau kita tampung semuanya, jangan begitu. Kayak gini deh contoh. Saya tinggal di desa, tiba-tiba ada desa tetangga mengungsi, kita kena banjir. Masa dong saya nanggung semua sendiri, terus saya diam aja? Atau ada tetangga saya yang di situ mereka numpuk, lalu kita diam aja? Enggak, kita kumpulin warga. Ayo warga kita kumpul, kita ada masalah ini. Kita kedatangan pengungsi dari desa lain. Nah, kita kan di sini banyak ini, bukan saya sendiri, bukan tetangga kita itu yang rumahnya penuh pengungsi, tapi kan ada kita. Kita warga desa saling membantu. Siapa yang mampu, ayo bantu. Yang nggak mampu ya nggak apa-apa. Ya mau bilang apa? Nggak mungkin dipaksakan. Nah, yang mampu itu rembuk. Kamu mampunya berapa? Kamu mampu berapa? Di musyawarah mufakat. Adil, tentukan, laksanakan gitu guys. Misalnya Bangladesh mampu nampung 1.000, kita 1.000, India 1.000, Pakistan 1.000, Arab Saudi 1.000, Singapura 1.000, nah Malaysia 1.000, Brunei 1.000, kan itu kan enak gitu. Intinya adalah ngobrol. Jangan kayak pemerintah sekarang yang Mahfud MD bilang kita akan tampung semua. Ya jangan gitu juga Pak Mahfud. Berbagi ke negara lain gitu kan. Baik itu niat Pak Mahfud bantu, saya setuju. Tapi kan kita baiknya berbagi juga gitu guys. Ajak negara lain ngobrol gitu. Itulah butuhnya pemimpin itu yang bertaraf internasional, ya kayak Anies itu ya kan. Jangan memimpin kayak sekarang atau nanti gantinya yang ingin lanjutkan itu kelasnya bukan internasional. Kita butuh pemimpin seperti Pak Anies Baswedan yang akan mau ngobrol ke internasional. Dia akan datangi nanti negara itu. Dia akan ngobrol. Kita ada masalah pengungsi nih, gimana dong? Ayo dong kita bantu sama-sama. Masa Indonesia saja, masa Bangladesh saja, masa Malaysia saja, kemana nih negara-negara? Nanti Eropa bilang, oh kita udah bantu, oh bagus Eropa, bagus. Nah sekarang Amerika mana? Oh kita bisa tembak Amerika. Amerika kayak gitu, masa kalah sama Eropa, Indonesia, Bangladesh, Amerika bantu juga dong gitu. Nah itu kita butuh pemimpin kelas internasional. Sehingga kita tuh beban kita tuh ditanggung bersama. Beban pengungsi itu di seluruh dunia tuh tanggung bersama, bukan hanya beban Indonesia atau Bangladesh. Itu kunci guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.